Selamat datang di ID Sport, channel berita sepak bola Indonesia. Welcome to ID Sports. For the latest Indonesian football news, subscribe now and don't miss out. Hancurkan Brunei Darussalam 8-0, Gerald Vandenburg ingatkan timnas U23, jangan remehkan Filipina dan Malaysia. Timnas U23 Indonesia tampil menggila di laga perdana Grup A ASEAN Cup U23 2025. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (15 Juli 2025), pasukan Garuda Muda menggulung Brunei Darussalam dengan skor mencolok 8-0. Jens Raven mencuri perhatian dengan mencetak 5 gol menit kedua. 9, 31, 33, dan 41 melalui penalti. Disusul 2 gol dari Arkan Fikri 20 dan 1 gol dari Raihan Hanan 35. Tim Merah Putih benar-benar berpesta gol malam itu. Namun meski menang telak, sang pelatih Gerald Vandenburg enggan larut dalam euforia. Ia justru menyoroti ketimpangan performa antara pemain utama dan pemain pengganti. Saya sangat senang dengan tim saya. Lalu di babak kedua memang tidak bagus, ujar Gerald kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK Jakarta. Saya pikir di babak kedua juga penting karena mereka (Brunei Darussalam) bisa mengejar. Namun, saya pikir secara keseluruhan saya senang. Pelatih asal Belanda itu memang mengakui bahwa babak pertama berjalan seperti yang diharapkan. Namun begitu babak kedua dimulai dengan 5 pergantian pemain, kualitas permainan langsung menurun drastis. Babak pertama sangat bagus dan saya pikir itulah permainan yang kita inginkan. Saya pikir jarak babak pertama dan babak kedua sangat besar. Kita akan bekerja untuk itu, lanjut mantan bintang Ajax tersebut. Jarak antara tim babak pertama dan kedua harus mendekat. Starting lineup bekerja dengan baik hari ini, pemain pengganti pun juga sama. Jadi, kami harus berupaya agar tidak jomplang ke depannya. Gerald juga menegaskan bahwa kemenangan besar atas Brunei bukan alasan untuk merasa jumawa. Apalagi 2 lawan berikutnya, Filipina dan Malaysia, tak bisa dianggap enteng. Pertama-tama, saya pikir laga antara Filipina melawan Malaysia juga pertandingan yang bagus, jelasnya. Sejujurnya, Malaysia di laga tadi kalah 0-2. Namun, mereka menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang bagus. Timnas U23 Indonesia akan kembali berlaga pada Jumat (18 Juli 2025) melawan Filipina, disusul duel panas melawan rival abadi Malaysia pada Senin (21 Juli 2025), keduanya tetap di SUGBK. Gerald tak ingin anak asuhnya lengah. Ia meminta fokus penuh dan persiapan maksimal untuk menghadapi 2 pertandingan sisa. Jadi kita patut mempersiapkan diri untuk laga melawan Filipina dan Malaysia, laga demi laga, untuk mendapatkan poin dan menang, tegasnya. Namun, itu tidak mudah. Tapi, kita akan mencobanya. Bagaimana menurutmu, apakah kekhawatiran Vandenburg soal ketimpangan performa patut jadi alarm? Dan mampukah timnas U23 menjaga konsistensi hingga jadi juara? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. SUGBK sepi saat timnas U23 menang 8-0. Erick Thohir, mungkin karena fans sudah yakin menang. Laga pembuka timnas Indonesia U23 di ASEAN Cup U23 2025 memang berakhir manis. Skuad Garuda Muda menggulung Brunei Darussalam U23 dengan skor telak 8-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Selasa malam (15 Juli 2025). Tapi ada satu hal yang mencuri perhatian tribun stadion tampak sepi. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun buka suara.
Ia memahami mengapa laga tersebut tidak dibanjiri penonton seperti biasanya. Menurutnya, keyakinan publik akan kemenangan besar melawan Brunei membuat mereka memilih menonton dari rumah. Ya, mungkin ekspektasi Indonesia lawan Brunei di atas kertas menang, ujar Erick Thohir. Optimistis laga berikutnya lebih ramai meski laga pertama minim supporter di stadion, Erick tetap optimistis suasana akan berbeda pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Pasalnya, timnas U23 akan menghadapi lawan yang lebih tangguh dan tentu membutuhkan suntikan semangat dari para pendukung langsung di stadion. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi Filipina U23 pada Jumat dalam kurung 18 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat masih di SUGBK. Dan tentu saja laga panas kontra Malaysia U23 akan berlangsung pada Senin dalam kurung 21 Juli 2025 di tempat dan jam yang sama. Ya, mungkin ekspektasinya mulai meningkat. Saya yakin penonton akan mendukung Indonesia lawan Filipina, ucap Erick. Selain itu, kapan lagi kedatangan tim Malaysia yang sudah lama kita tunggu-tunggu, tambahnya. Garuda Muda butuh dukungan untuk lolos ke semifinal saat ini. Timnas Indonesia U23 baru mengantongi 3 poin dari 1 laga. Untuk mengamankan tiket ke semifinal ASEAN Cup U23 2025, mereka perlu menambah minimal 4 poin dari 2 laga tersisa. Jika bisa mencapai total 7 poin, posisi Indonesia akan sangat kuat baik sebagai juara grup maupun runner-up terbaik. Maka dari itu, partisipasi supporter di stadion bisa jadi faktor penting yang membantu tim tampil lebih menggigit di lapangan. Menurut kamu, apakah benar sepinya stadion kemarin karena fans terlalu yakin menang besar? Dan akankah atmosfer SUGBK kembali bergemuruh saat menghadapi Filipina dan Malaysia nanti? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Masalah besar hantam Real Madrid, Mbappe dan Vinicius sulit menyatu. Real Madrid menutup musim 2024/25 tanpa satupun trofi mayor dan sorotan tajam langsung tertuju pada duet bintang yang gagal bersinar, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Mbappe yang baru didatangkan secara gratis dari PSG musim panas lalu diharapkan jadi senjata utama Los Blancos. Namun, harapan tinggal harapan. Alih-alih membentuk kombinasi mematikan, Mbappe dan Vinicius dinilai tampil tanpa chemistry sepanjang musim. Dan masalahnya tak hanya soal taktik di lapangan. Media Spanyol menyebut ketegangan internal mulai terlihat terutama dari pihak Vinicius. Keduanya disebut gagal memberi kontribusi saat momen krusial termasuk di final Piala Dunia antar klub yang berakhir dengan kekalahan telak dari PSG. Situasi makin memanas setelah Vinicius dikabarkan menunda negosiasi kontrak baru meski kontraknya masih berlaku hingga 2027. Ini memicu spekulasi bahwa ia mulai ragu soal masa depannya di Bernabeu. Sementara itu, media sport menyebut klub kini lebih memprioritaskan Mbappe seiring dengan obsesi Florentino Perez yang selama 7 tahun terakhir ingin membawanya ke Madrid. Kini pelatih anyar Xabi Alonso menghadapi dilema besar, memaksakan 2 bintang dengan gaya bermain dan ego yang kontras atau mengorbankan salah satunya demi harmoni tim. Menurut kalian, bisakah Mbappe dan Vinicius benar-benar bersatu di lapangan? Atau Madrid harus memilih salah satu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih kesal dengan Liverpool, Real Madrid tolak rekrut Ibrahima Konate. Meski lini belakang tengah bermasalah, Real Madrid dikabarkan tidak akan mendatangkan Ibrahima Konate dari Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Lalu apa alasan dibalik keputusan mengejutkan ini? Setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia antar klub 2025 di mana Madrid dihajar Paris Saint-Germain 0-4 di semifinal, Los Blancos menyadari bahwa pertahanan mereka perlu perbaikan besar.
Penampilan Raul Asensio dan Antonio Rudiger mendapat banyak kritik, sehingga muncul rumor bahwa Madrid membidik Konate sebagai solusi. Namun menurut laporan El Chiringuito, Real Madrid enggan melakukan pendekatan terhadap bek tengah asal Prancis itu. Alasannya, rupanya Madrid masih menyimpan kekesalan pada Liverpool. Mereka dipaksa membayar 10 juta euro untuk memboyong Trent Alexander-Arnold, padahal kontraknya habis di musim panas dan The Reds menolak melepasnya sebelum Piala Dunia antar klub. Karena itu Madrid dikabarkan baru akan mempertimbangkan